Look around, what do you see? Books, books, are you ready to read? Gather round, what do you hear? Books, books, open up your ears. I'll read to you, you'll sing to me. Books, books, everybody find a seat. I'll read to you, who'll sing to me. We'll start in 1, 2, 3. 1, 2, 3. Storytelling with Indie Home. Aku sebuah buku. Pip, pip, boom. Sebuah mobil perpustakaan lewat di depannya sekolahan kami. Kami pun mulai berjalan memasuki ke dalam perpustakaan keliling tersebut dengan secara rapi. Kira-kira aku baca apa ya? Aha, aku sebuah buku. Sepertinya buku ini sangat menarik. Mari teman-teman, kita baca bersama. Setelah membuka beberapa halaman, aku tidak sadar bahwa saya dan teman-temanku telah masuk ke dalam buku cerita tersebut sebagai tokoh utamanya. Aku sebuah buku. Wah, tempat ini kelihatannya menarik, terlihat rapi, dan sangat bersih. Kira-kira apa ya namanya? Perpustakaan ilmu, tempat kita mencari informasi. Teman-teman, ayo cepat keluar. Di dalam kita tidak tertata rapi dan saling berhimpitan. Apalagi di dalam kardus itu sangat panas. Ding, ding, ding. Perpustakaan ilmu akan segera dibuka. Kami hanya bisa diam terpatung di dalam suatu rak yang ada di Children Library Room. Wah, ada banyak sekali anak-anak dan orang dewasa yang berdatangan dari pintu utama perpustakaan ilmu. Banyak sekali buku-buku yang juga ikut senang karena banyak anak-anak yang membaca serta meminjam buku mereka. Namun, ada juga buku yang sedih. Lihat aku adalah buku yang penuh coretan. Kalau aku adalah buku yang sudah tidak rapi karena aku sudah terobek. Masih beruntung kalian yang masih tertata rapi bukunya. Sedangkan aku dibuat bantal oleh seseorang. Ada ya orang yang tidak menghargai buku. Jadi kesel deh. Setelah para buku memikirkan otak, bagaimana caranya untuk menghapus semua noda yang ada di dalam tubuh mereka hilang. Mereka pun bertanya kepada si kakek ensiklopedia. Teman-teman, ensiklopedia itu apa sih? Nah, ensiklopedia adalah tempat kita mencari ilmu di dalam suatu buku. Buku ini juga mengandung mata pelajaran loh. Contohnya, matematika dan juga sains. Ada juga yang lain-lain. Wah, lihat. Kakek ensiklopedia terlihat berdebu sekali.
Jarang ternyata ada orang yang membaca ensiklopedia seperti itu. Sekarang banyak orang yang lebih memilih internet untuk mencari informasi. Benar sih, internet bisa digunakan untuk mencari informasi, tapi bila digunakan pada waktu yang tepat dan informasi yang benar. Nah, mari kita lanjutkan ke ceritanya. Cara untuk memperbaiki buku yang rusak. Kalau buku itu robek, bisa diperbaiki dengan cara diselotip. Kalau buku itu terkena coretan pensil, bisa diperbaiki dengan cara dihapus. Nah, semua itu disebut sebagai alat tulis. Wah, terima kasih ya kakek. Teman-teman, kira-kira bagaimana ya caranya kita mencari alat tulis? Bagaimana kalau kita bertanya kepada si peta? Peta. Iya, benar sekali, peta. Peta ini adalah buku ajaib yang bisa menemukan berbagai macam lokasi. Wahai Bu Peta, di manakah tempat alat tulis? Nah, kami pun mulai berjalan dan di tengah-tengah kita mau mengambil alat tulis, berkumpulan para monster alat tulis yang mengejar kami. Lari, lari, tolong, tolong. Untung saja selamat. Wah teman-teman, alat tulis. Akhirnya kita ketemu alat tulisnya teman-teman. Kami juga mulai memperbaiki buku-buku teman kami yang rusak. Akhirnya teman-teman kami terlihat seperti baru. Wah, terima kasih ya teman-teman. Sekarang kamu terlihat lebih rapi. Tidak masalah kok. Kita kan namanya teman, harus saling membantu juga. Nah teman-teman, ternyata buku yang robek bisa diperbaiki dengan cara diselotip kalau halaman tersebut masih ada. Tetapi kalau halaman buku tersebut masih tidak ada, tidak bisa diperbaiki, jadi harus didaur ulang. Teman-teman, jangan takut ya, didaur ulang bukan berarti dibuang kok. Melainkan dijadikan menjadi barang baru. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak? Buku memiliki perasaan juga loh, seperti manusia. Jadi kita harus tetap menyayangi mereka, karena buku adalah jendela dunia. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan cerita dari Akila. Sekian dari Akila dan bye-bye.